Shalom semuanya, baik kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah. Saya ingin menyampaikan dengan tema iman yang terus bertumbuh akan pengenalan Kristus. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat pertama dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan saksi kepada nenek moyang kita, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta yang dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Teks ini mengajarkan kita bahwa iman itu, fondasi iman yang sesungguhnya adalah mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan kita baca lagi di Hosea pasal 6 ayat 6 dikatakan bahwa sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih dari korban-korban bakaran. Iman yang terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus adalah orang yang mau taat kepada kebenaran firman Tuhan. Orang yang mau menggali terus apa maksud Tuhan di dalam setiap persoalan, kondisi, situasi yang kita hadapi sekarang ini. Melalui imanlah kita harus mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, karena dari kebenaran firman Tuhanlah iman kita terus bertumbuh sehari demi sehari. Setiap hari kita lakukan untuk kita mau mengenal lebih dalam lagi apa maksud dan rencana Tuhan atas hidup kita. Makanya saudara, saya ingin mengajarkan kepada Bapak Ibu saudara sekalian bahwa iman adalah fondasi awal umat percaya, di mana dia mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Supaya dari pengenalan akan Allah ini kita dapat belajar, oh aku dapat mengerti maksudnya Tuhan dalam setiap aspek hidupmu, hidupku juga, dan mau berjuang taat kepada kebenaran firman Tuhan. Makanya di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan bahwa jadi iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Pendengaran tentang firman Kristus. Iman yang terus mau bertumbuh kepada pengenalan akan Kristus menghasilkan buah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya, kita itu harus mempunyai iman yang kuat. Fondasi iman kita itu didasari dengan kebenaran firman Tuhan yang murni. Makanya Tuhan mengizinkan kita melewati setiap proses dalam hidup ini. Dia sedang menguji kita, menguji iman kita, apakah kita tetap setia kepada Tuhan. Makanya jangan pernah lupakan rencana Tuhan di dalam setiap aspek kehidupanmu, dan apapun yang kita kerjakan di dalam dunia ini, yuk sama-sama berfokuslah kepada kebenaran firman Tuhan. Makanya di dalam Yakobus pasal 4 ayat 14 sampai 17 dikatakan bahwa sedang
Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, maka aku akan hidup dan berbuat ini dan itu. Arti hidup yang sesungguhnya adalah mengaktifkan iman yang kuat, yang harus mau bertumbuh kepada Injil kasih karunia. Mengaktifkan iman yang selalu kepengen taat kepada Tuhan. Contoh aja Maria. Dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Tetapi poin utamanya itu di ayat 42. Pada waktu itu Yesus datang ke sebuah kampung. Dia menemui dua anak perempuan ini yang bernama Marta dan Maria. Seiring berjalannya waktu, Maria itu duduk di bawah kaki Tuhan, dan Marta itu sibuk dengan urusan-urusan dapur waktu itu. Tetapi Yesus mengatakan bahwa Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Pada waktu itu Marta ngomong kepada Yesus, Tuhan, tidakkah engkau peduli kepada saudaraku dan membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Marta adalah salah satu orang yang tidak mau taat kepada kebenaran firman Tuhan. Dia sibuk sekali dengan urusan duniawi. Itu kalau dari sisinya Marta. Kalau dari sisi Maria, tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir menyusahkan diri dengan banyak perkara. Janganlah kita sibuk dengan perkara-perkara yang duniawi, tetapi harus mengaktifkan iman kita yang benar-benar kuat. Mau intimacy with God itu terjadi dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak pernah diambil dari dunia ini, yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Maria mempersembahkan korban yang terbaik bagi Tuhan. Begitu juga dengan iman kita, iman yang harus kita aktifkan. Kita mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya hidup kita ini menjadi hidup yang memberikan buah kehidupan yang baik bagi orang di sekitar kita. Makanya Rasul Paulus mengatakan bahwa di Filipi 1 ayat 22 dikatakan bahwa jika aku harus hidup dalam dunia ini, berarti apa? Aku bekerja memberikan buah. Ya. Memberikan buah apa sih di dalam hidup kita itu? Bagi orang lain dan bagi Tuhan juga, berilah buah yang terbaik dan yang berkenan bagi Tuhan dan memberikan dampak positif bagi sesama kita. Karena dari sikap hatilah kita dapat mengerti dan mencerminkan maksud dan rencana Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Iman itu harus kita aktifkan melalui apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Iman harus kita aktifkan supaya apa? Kita dapat mengerti betul
betul-betul apa maksud Tuhan ini di dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena iman adalah salah satu fondasi dasar lo ya. Contoh aja kalau membangun sebuah rumah pasti ada fondasinya. Sama juga dengan iman kita. Kita harus mengaktifkan iman kita sebagai fondasi dasar kita untuk selalu berharap penuh, bergantung sepenuhnya dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam setiap aspek kehidupan kita, sehingga kita didapati hidup sederhana dengan standarnya Tuhan. Hidup yang memiliki standar yang Tuhan mau adalah hidup yang mau berdampak bagi sesama supaya nama Tuhan itu dipermuliakan. Oke. Dari sini kita dapat belajar betul-betul bahwa iman adalah salah satu fondasi dasar berharap kita kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena dialah sumber segala-galanya dalam hidup kita. Belajarlah untuk mengaktifkan iman yang kuat, yaitu belajar untuk taat dulu kepada kebenaran firman Tuhan supaya hidupmu itu menjadi hidup yang bermanfaat, hidup yang memberikan dampak bagi orang di sekitar kita, supaya nama Tuhan itu dapat dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati.